bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 7 Oktober 2022. Tema permenungan kita hari ini, bersatu dengan Tuhan. Doa hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Angelika PRR yang bertugas di Noemuti Keva Manado. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru dan juga napas kehidupan yang kami alami. Kami mohon semoga Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu dapat memampukan kami dalam menjalani tugas perutusan kami masing-masing. Jadikanlah kami saksi yang setia akan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan memerintah sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai ayat 26. Yesus dan Beelzebul. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh.
Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bersatu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan atau menceritakan tentang Yesus dan Beelzebul. Ketika Yesus menyembuhkan orang, banyak orang yang mencurigai, bahkan menuduh bahwa Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Dan mereka juga meminta tanda dari surga pada Yesus. Dan itu tidak semata-mata karena mereka ingin mendapatkan tanda itu, tetapi karena mereka mau mencoba Yesus. Namun seperti yang kita tahu, bahwa Yesus mengetahui segala pikiran mereka. Pada ayat 23 dalam Injil tadi, di mana Yesus mengatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak berkumpul bersama aku, ia tercerai-berai. Tentu ayat ini sangat jelas kita ketahui dan kita pahami bahwa dalam perjalanan hidup, ketika kita melepaskan diri dari Tuhan dan kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita berpaling dari Tuhan dan menuju atau berjalan atau melewati jalan lain, itu sama saja kita melawan Tuhan. Sama saja kita tidak percaya atau tidak meyakini Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan harapan kita, Tuhan yang adalah iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan banyak hal yang dapat membuat kita menjauhi diri dari Tuhan. Entah itu kekuasaan, kedudukan, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu kemewahan, kenikmatan yang kita alami. Terkadang hal-hal itu yang membuat kita berpaling, menjauh, bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga tahu bahwa ketika kita mengalami hal demikian, tentu kita tidak akan dapat bertahan. Di mana kita hidup dalam kemewahan, dalam kenikmatan, dalam kekayaan,
tentu semuanya itu tidak bertahan lama. Dan tentu pada akhirnya juga kita akan mengalami yang namanya kemalangan, yang dimana dinamakan kebinasaan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai hal-hal duniawi itu membuat kita tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi marilah kita dengan penuh kerendahan hati, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup harian kita. Teristimewa senantiasa bersatu erat dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Hari ini juga Kongregasi PRR merayakan pesta pelindung kongregasi, yakni Maria Ratu Rosari. Semoga Bunda Maria senantiasa menjadi bunda kita yang selalu dan senantiasa mendoakan kita kepada putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga teladan kerendahan hati Bunda Maria senantiasa meresapi kita, agar dari hari ke hari kita senantiasa menunjukkan dan juga senantiasa menghayatkan kerendahan hati dalam hidup harian kita. Semoga Bunda Maria setia selalu mendoakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengimani Engkau yang bangkit dari alam maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sedang menderita sakit. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa Sang Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo
serta pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati.